Ramadan ini ya mungkin HP-HP yang sifatnya menjelekkan orang lain, berita-berita hoax itu ya dijauhi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Podcast Kepala Tangsel edisi Bincang Santai Ramadan. Pada hari ini kita akan membahas dengan topik yaitu hal-hal yang dapat menghapus pahala amal ibadah. Untuk itu telah hadir di studio kami Ketua Kelompok Kerja Penyuluh atau Pokjalu Kemenak Tangsel yaitu Bapak Ustadz Haji Sanusi SAG. Dengan beliau kita mungkin 20 menit ke depan akan berbincang menemani Anda dalam saat berbuka puasa. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih telah datang nih di podcast untuk yang kedua kali atau 3 kali ini. Wah, mudah-mudahan udah berkali-kali. Ya Pak Haji, ini kita akan membahas hal-hal yang dapat menghapus amal pahala kebaikan ini ya. Iya. Yang saya tahu itu orang biasanya kayak kemarin mungkin ada topik soal ria, ya ria itu juga dapat menghapus amal kebaikan. Ternyata saya dengar ada banyak hal lagi yang bisa menghapus amal kebaikan itu. Iya, iya. Apa contohnya Pak Jido? Mungkin ada informasi atau ilmu yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa podcast yang berbahagia dan para shaimin dan shaimat yang berbahagia, pada kesempatan menjelang kita berbuka, pada kesempatan siang sore hari ini dan hari ini, pada hari ini kita sama-sama membahas bagaimana kita yang beribadah ini pasti mengharapkan sesuatu yang namanya pahala. Nah, Bang Haji, Apuad ini puasa pasti endingnya ujungnya lah pengen mendapatkan pahala. Orang bersedekah juga pengennya pahala. Tetapi ada hal-hal perbuatan-perbuatan yang tanpa kita sadari justru akan menghapus, menggugurkan, menghilangkan pahala itu. Dan itu perbuatan tanpa kita sadari. Terkadang spontanitas, terkadang juga memang di luar nalar kita, atau mungkin karena kondisi yang saat itu yang kita terbawa oleh arus sehingga kita terjebak ke sana. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas yang ada di kitab salah seorang ulama kita, yakni dari Banten, bahwasanya Syekh Imam Nawawi dalam kitabnya Nashihul Ibad mengatakan bahwasanya ada hal-hal yang bisa membatalkan atau juga bisa menghapus pahala puasa kita. Jadi kita sudah berusaha untuk beribadah dengan capek-capek, kita berusaha mengumpulkan pahala, justru pahala itu kita buang dengan tanpa kita sadari, Bang. Nah, pertama adalah orang yang senantiasa mencari aib orang lain. Mencari kesalahan orang lain. Dalam bahasa kitab itu adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Jadi dia berusaha untuk mencari aib, mencari celah orang lain, dan celah itu berusaha untuk dibuka di hadapan umum, dipamerkan. Dan apalagi sekarang ini zamannya zaman medsos. Nah, biasa ini. Jadi bukan hanya kalau zaman dulu kan kita memamerkan aib orang lain itu dengan ngobrol, dengan ketemu muka. Sekarang terbatas. Sekarang kan bisa dengan yang namanya medsos, WA, Instagram, Facebook dan sebagainya, kita bisa mengungkap aib orang lain. Nah, tanpa kita sadari, kita berbuat seperti itu, ini justru kita sedang menghapuskan pahala-pahala yang telah kita cari, yang telah kita kumpulkan
dan itu kita buang dengan percuma dengan cara kita sibuk mencari kejelekan, sibuk mencari aib orang lain. Itu yang pertama. Itu. Jadi yang pertama adalah orang yang sibuk mencari-cari aib orang lain. Iya. Ya. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Itu bahasanya. Jadi dia sibuk mencari aib orang lain. Atau bisa jadi mungkin dia tidak sibuk mencari, tapi mungkin memforward berita-berita hoax itu. Nah, Ya, bisa juga masuk ke situ ya. apalagi zaman sekarang yang memang yang namanya orang membicarakan aib orang lain itu tidak harus ketemu, dia cukup dengan jari-jarinya, cukup Di-share. dengan dia nge-share di grup dan sebagainya, maka orang sudah bisa melihat kejelekan itu. Nah, makanya puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita puasa hanya mampu menahan lapar dan haus saja, tapi juga kita menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, pahala puasa itu sendiri. Salah satunya adalah kita membuka aib orang lain, gitu. Apalagi zaman sekarang ini di mana setiap orang dari anak kecil sampai dewasa ini mereka punya yang namanya gadget, HP dan sebagainya. Dan itu mudah sekali untuk membuka aib orang lain. Jadi sekarang bukan dengan mulut tapi dengan jari tangan. Nah, dengan jari tangan itu bisa menghancurkan, bisa menghapus pahala yang telah kita kumpulkan, pahala yang telah kita cari capek-capek, kita hapuskan sendiri dengan perbuatan kita seperti itu. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah waqassatul qalbi. Artinya kerasnya hati. Artinya apa? Hati ini kan ibarat komandan dalam diri kita. Betul. Kata Rasulullah, kalau komandannya itu baik, maka baiklah seluruh pekerjaan amal itu. Dan kalau hati itu mengarahkan kepada hal yang jelek, maka jelek juga seluruh pekerjaan itu. Itulah hati. Nah, Segumpal daging katanya gitu. segumpal daging, mudghah itu kan. Betul. Nah, artinya waqaswatul qalbi ini artinya waqaswatul qalbi itu artinya orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Udah keras ya. Nah, dia menganggap diri dia paling baik, kelompok dia paling baik, jamaah dia paling baik, sehingga dia nggak mau menerima nasihat atau pelajaran dari selain kelompoknya atau selain dari grupnya itu sendiri. Dan sekarang tuh banyak banget. Banyak kayak gitu di media sosial ya. Orang udah mengikuti sebuah halakoh, misalnya kan soal pengajian, nih menganggap bahwa apa yang dikata ustadznya itu benar ya. Iya. Dan apa yang dikatakan orang lain itu Salah. salah itu. Nah, ini bisa menghapuskan amal kita. Karena apa? Karena kalau kita menganggap kita ini baik, itu dalam tanda kutip kita menyalahkan orang. Betul. Nah, kalau Padahal kebenaran dalam Islam itu nggak hanya satu ya. Nah, makanya prinsip kebenaran itu ketika kita melihat sebuah pernyataan, mungkin saya benar, tapi ada kemungkinan juga saya salah. Itu. Anda Pak Haji Puan mungkin juga salah, tapi mungkin benar gitu. Harusnya mandangnya seperti itu. Nah, jadi ya, tidak merasa diri paling benar ya. Betul. Jadi ketika kita melihat sebuah pernyataan orang, mungkin pernyataan Pak Haji Puan benar, tapi mungkin ada kemungkinan salah. Mungkin pernyataan saya salah, mungkin juga ada kemungkinan benar. Jadi kita tidak selalu merasa paling benar. Tidak merasa memiliki otoritas kebenaran. Jadi tidak mau monopoli kebenaran. Itu yang kedua. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah hubud dunia. Terlalu. Apapun yang sudah terlalu itu kesannya adalah kurang bagus. Terlalu mencintai dunia. Terlalu mencintai dunia. Bukan kita tidak boleh puja dunia. Kita harus, karena apa? Kita hidup di dunia. Dan banyak ibadah yang membutuhkan dunia juga gitu kan. Betul. Makanya kata Rasulullah, banyak pekerjaan dunia, tapi niatnya adalah karena Allah jadi ibadah. Betul. Bahkan ada niatnya ibadah, tapi karena tadi riya, tidak jadi ibadah. Jadi makanya yang bisa menghapus amal itu kita terlalu cinta kepada dunia. Bukan nggak boleh cinta dunia, boleh. Kan doa kita juga Rabbana atina fid dunya dulu. Nah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita dunia kita bahagia, setelah dunia bahagia baru akhirat bahagia. Jadi dunia dulu kita sebut baru akhirat. Gitu. Karena Allah tidak menafikan bahwasanya kita ini hidup di dunia dan memang butuh dengan dunia. Tetapi jangan sampai kita dunia itu menjadi tujuan kita. Dunia mazratul akhirah. Dunia ini adalah jembatan untuk menuju ke akhirat.
Panennya nanti di akhirat. Paling tiga nanti di akhirat. Karena apa? Karena kita tidak selamanya di dunia itu. Itu. Kemudian yang ada lagi selain yang ketiga. Berikutnya adalah yang bisa menghapus amal kita itu adalah waqillatul haya. Artinya sedikitnya rasa malu. Nggak punya malu. Nggak punya malu. Malu itu kan bukan berarti kita malu kita berbuat kebaikan. Bukan. Artinya malu itu kan kita bisa malu kepada Allah. Artinya apa? Kita malu kepada Allah itu artinya kita ini harus tahu diri. Kita dari tidak ada menjadi ada, diadakan oleh Allah. Semuanya fasilitas serba gratis, kita nikmati. Kok ketika Allah nyuruh kita ibadah, kita tidak mau. Nah, kita kan tidak malu berarti pada Allah. Malu pada Allah itu begitu ya. Jadi sudah dikasih nikmat banyak. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan begini, Pak Haji. Kita kan dikasih mata ya. Mata itu kan kalau kita bangun udah langsung bisa melihat tuh, autofocus ya. Kita nggak usah nyetel lagi kan? Nyetel aplikasi Android. Dan kita bangun tidur sudah tahu ini istri, ini anak. Kalau kita bangun nggak tahu ini siapa ini gitu kan? Siapa pembantu nih? Itu bahaya. Bahaya itu nikmat yang kadang-kadang luar biasa. Kita anggap biasa gitu, padahal luar biasa ya. Sehingga kita anggap karena memang sudah dinikmati biasa, sehingga kita tidak merasa ini nikmat yang luar biasa. Contoh bang, ketika kemarin tuh pada saat COVID itu sedang tinggi-tingginya, betapa yang namanya oksigen itu sesuatu yang sangat mahal. Betul. Sampai orang antri nyari oksigen. Sampai orang rela untuk ngantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan oksigen. Padahal sekarang kita ini alhamdulillah dalam keadaan Ramadan, oksigen kita ini gratis. Gratis, Masya Allah. Kita nikmati, itu semua Allah berikan pada kita. Kita hanya disuruh ngapain? Bersyukur dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Menggunakan fasilitas yang diberikan Allah itu untuk meningkatkan ibadah. Begitu. Jangan malah dikasih nikmat untuk maksiat. Gitu. Itu yang keempat ya. Yang keempat, gitu. Jadi tadi apa nih? Yang keempat tadi? Yang malu ya, adalah qillatul haya. Dia tidak malu mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, kemudian dia malah membangkang. Tidak tahu terima kasih. Jangankan kepada Allah, kita kepada kayak Pak Haji Fuad kepada saya. Pak Haji Fuad sudah berjasa dengan saya, tapi saya nggak ada terima kasihnya. Kata Pak Haji Fuad, ini orang atau diri ini, itu kepada sama manusia, apalagi pada Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Terus semua fasilitas dipenuhi, semua yang kita butuhkan dipenuhi. Luar biasa nikmat yang Allah berikan pada kita, gitu. Bahkan sampai Allah menantang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wah, luar biasa. Kemana aja bang itu? Ketika pas saat COVID dulu begitu saya mengamati, ternyata begitu dahsyatnya yang namanya karunia Allah, begitu mahalnya sebuah kesehatan, orang berebut ingin mendapatkan oksigen, berebut obat dan lain sebagainya. Ketika dia sehat, dia buang-buang hambur-hamburkan kesehatannya. Pas sakit baru berasa. Itu sangat luar biasa. Nah, mungkin puasa ini juga salah satu untuk meningkatkan rasa syukur itu ya. Kita lapar gitu kan. Dulu mah waktu nggak puasa mah enak aja itu makan apa aja kalau di hotel gitu ya. Kadang-kadang ngambilnya banyak gitu kan. Iya, ngambil cuma sedikit dibuang gitu kan. Masya Allah, kita makanya makanan yang sisa itu padahal bagi bagian orang itu sangat berharga sekali. Gitu. Makanya dengan puasa ini kita dididik agar kita ini bisa peka kepada sesama. Kita bisa membantu kepada sesama, apalagi di zaman sekarang ini banyak memang orang-orang yang memang kerjaan juga diputus dari kantornya, banyak orang juga di PHK dan sebagainya. Dan Ramadan ini juga memberikan kita sebuah pelajaran betapa yang namanya kebersamaan itu sangat-sangat luar biasa. Kita di Ramadan ini sahur, kemudian kita pada siang hari sama-sama menahan lapar. Antara si kaya dengan si miskin laparnya sama gitu. Nanti pas kita maghrib kita buka-bukanya juga sama. Pas beduk maghrib baru kita sama-sama buka. Gak mungkin orang kaya mah bukanya jam 4 aja karena 5 kayang.
ini mengajarkan kepada kita kebersamaan, bahwasanya kita ini dengan puasa dididik untuk kita punya rasa malu pada Allah, juga punya rasa malu pada sama manusia, saling membantu pada sama manusia gitu. Miskin kaya sama sahurnya sama saat bukanya, Nah. yang beda hanya menunya. Nah, hanya menunya, Menunya. hanya menu dan mungkin tempatnya. Tempatnya. Mungkin Bang Puan buka aja di hotel kali Wah, ya. Masya Allah. Gitu. Nah itu 4 yang bisa menghapus amal. Ada lagi apa Haji? Yang kelima adalah waktudul amal. Waktudul amal. Jadi panjang angan-angan. Angan-angan bukan tidak boleh, tapi yang kira-kira terjangkau. Terkadang dengan panjangnya angan-angan kita menjadi orang penghayal. Yang nggak boleh itu angan-angan yang menjadi hayalan. Nah, padahal seorang muslim itu justru dituntut mempunyai rencana. Rencana itu bukan hal-hal iya, planning gitu. Kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita belajar dari masa lalu untuk memplanning masa depan. Jadi memplanning rencana masa depan itu bukan termasuk angan-angan. Bukan tulul amal ya. Contoh konkretnya apa Pak Haji? Tulul amal itu. Tulul amal itu adalah orang yang ingin, ya mungkin contoh konkretnya adalah dia pengen bahagia tapi tidak mau kerja, pengen masuk surga tapi nggak mau ibadah, gitu kasarnya. Mungkin semua orang pengen masuk surga, tapi untuk menebus surga itu kan dengan ibadahnya nggak mau, pengennya hanya masuk surga gitu. Jadi dia hanya berangan gitu. Makanya kenyataan hari ini nih masih lebih bagus ketimbang khayalan di hari esok gitu. Kalau kata almarhum Pak Zaidul MZ itu, singkong yang kita makan lebih bagus ketimbang roti yang kita harapkan besok gitu. Atau kalau dalam mahfuzat itu apa? Baidatul yaum khair minal dajjatil ghad ya. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam besok hari. Ayam kalau ada besok itu kalau jadi tebuk loh. Iya, jadi ada lagi? Ada cukup Bang, baru 5 ya. Jadi coba tolong ulang Pak, mungkin permisalan yang pertama adalah sibuk mencari aib orang lain. Sibuk mencari kesalahan aib orang lain. Ini sangat sekali nih, mungkin yang bisa sering dilakukan oleh kita nih. Iya. Mencari kesalahan kesalahan orang lain. Di era digital seperti sekarang ini, orang mudah memforward hal-hal berita yang belum tentu benar. Dan itu mengandung aib orang. Itu termasuk ya Pak Ji? Termasuk itu. Nah, makanya saya harapkan ini Ramadan ini ya mungkin HP-HP yang sifatnya menjelekkan orang lain, berita-berita hoax itu jadi jauhi lah. Walaupun kalau bisa udah langsung dibaca, jangan aja ya. Jadi forward ya. Atau mungkin langsung clear aja, dibersihkan. Kita boleh memformat mungkin masalah pelajaran, mungkin masalah nasihat itu boleh. Bisa meningkatkan iman kali ya. Iya. Dan imun juga ya. Iya. Karena jangan lupa, setiap yang kita share, yang kita kerjakan, itu semua akan ada pertanggungjawabannya dari Allah. Bahkan saya pernah mendengar ungkapan Imam Ghazali itu, sesuatu yang dilarang untuk diucapkan itu dilarang juga untuk didengar. Begitu. Apalagi di share gitu. Masya Allah, ini banyak juga orang yang ngerti ya. Nggak ngerti, dianggapnya hal biasa. Karena memang sudah dianggap biasa, jadi ya terbiasa gitu. Padahal itu mengandung dosa yang luar biasa, menghapus amal. Bahkan saya dengar malah justru penghapusan amal itu, amal pahala kita justru diberikan pada orang yang kita ini kan ya. Itulah yang dikatakan orang bangkrut, muflis ya. Dia datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala zakatnya, datang dengan pahala sholatnya. Tetapi dia lupa dulu pernah menyakiti orang, pernah membunuh, menumpahkan darah, pernah juga dia memfitnah orang, membuka aib orang lain. Dan di hari pengadilan itu Allah yang Maha Adil, silahkan minta keadilan di situ. Kita sudah datang dengan membawa pahala banyak, dianggap kita akan selamat. Nyata ada orang yang minta keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, itu orang amal yang banyak, tapi dulu ketika di dunia dia membicarakan fitnah, dia membicarakan kejelekan saya, memfitnah, dan juga menumpahkan darah, memukul dan lain sebagainya. Maka hari ini kami minta keadilan. Akhirnya karena memang alat untuk membayar saya itu tidak ada, ya amalnya diberikan. Ambil. Ternyata amalnya tidak mampu untuk menembus semua dosa-dosanya. Saking banyak yang karena banyak yang minta keadilan. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang minta keadilan diberikan kepada
Iya, nauzubillah. Dosanya udah habis, Nah. dia menanggung dosa orang yang lain. Itu makanya hati-hati kita ini ketika kita beramal beribadah, kita membutuhkan pahala, tapi kadang-kadang kita lupa pahala itu bisa kita hancurkan sendiri. Itu yang pertama. Makanya mungkin untuk menjaga mulut ya, untuk tidak membicarakan orang lain. Saya pernah mendengar ada seorang ulama ungkapan ya, kalau engkau dibicarakan orang, digibahi gitu, harusnya seneng kan ya. Ini mungkin ini ungkapan tasawuf ya. Iya. Senanglah ketika ada orang lain membicarakan kejelekanmu atau gosipin kamu. Iya. Karena apa? Karena gibah, diomongin orang itu tidak enak di dunia, tapi itu nanti di akhirat itu akan menyenangkan kamu. Justru kamu sedang dikasih pahala orang dia. Jadi mendapatkan pahala tanpa capek ibadah. Betul. Tapi bukan berarti kita harus ngomong ya. Iya. Insya Allah. Nah inilah bulan puasa mungkin selain menahan lapar haus juga ketika Imam Ghazali mengatakan puasa juga panca indera, betul. hati, Semua anggota badan. Ya, semua itu termasuk bicara agar apa yang kita lakukan di Ramadan ini justru tidak sia-sia. Baik Pak Haji, terima kasih. Mungkin ada kesimpulan untuk pemirsa? Baik, para pemirsa podcast yang berbahagia, di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, mari sama-sama kita jaga amal kita, dan mari sama-sama kita puasakan lahir kita, jaga puasakan batin kita, sehingga nanti kita mendapatkan satu predikat, ini orang-orang yang bertakwa. Karena itulah tujuan dari orang yang bertakwa. Amin. Terima kasih Pak Haji Sanusi yang telah berkenan hadir memberikan pencerahan pada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi pemirsa. Amin. Demikian Sobat Podcast Kemenak Tangsel yang kami hormati, bincang-bincang kami bersama Bapak Haji Sanusi SAG, Ketua Pokjaluh Kemenak Kota Tangsel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast Kemenak Tangsel. Kita akan jumpa esok hari dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك